sambung sesi 2. Ya. Jadi ini saya ingin mendapat feature gambaran pribadi nih ya seorang perawat gitu. Boleh tahu nggak Mbak Rina, kenapa memilih profesi perawat? Perawat tadi jadi malu. Gak usah malu. Iya. Gak usah. Nggak tahu ya, kayaknya hampir 50% orang nih kalau ditanya ada nggak sih yang cita-cita jadi perawat tuh, kayaknya ada yang iya, ada yang enggak. Kalau untuk saya pribadi saat itu belum ada gambaran cita-cita saya mau jadi perawat. Dulu cita-citanya apa? Cita-citanya pengen jadi dokter. Gitu ya. Tapi ya saat itu SMPTN nggak keterima di negeri, di swasta tahu sendirilah ya, mehong gitu loh. Mehongnya pakai banget. Bangun. Ya sudah lah, ya enggak sudah. Ya sudah, akhirnya intinya yang bergerak dalam bidang kesehatan. It's okay lah, saya milihnya yang keperawatan. Gitu, Oh dokter. gitu. Jadi pemirsa, kadang-kadang tuh ada profesi yang memang diinginkan dari kecil atau waktu SMA atau waktu SMP. Ada juga yang terjerumus, terjelungkup. Berarti contohnya ini. Berarti saya terjerumus. Gitu. Enggak Tapi deh. you are happy Oh ya. iya. Awalnya mungkin pasti adalah ya tahap-tahap yang denial kayak gitu ya dia. Tapi kan lama-lama setelah mempelajari ilmunya, kemudian saya berinteraksi dengan banyak orang saat praktek, dengan keluarga pasien, dengan teman-teman Akhirnya happy. perawat. Akhirnya it's okay, happy, seneng gitu. banget. Ternyata Itu namanya tugasnya begitu mulia menjadi seorang perawat. Asik. tak kenal maka tak cinta. Oke, setuju. Cik. Oke. Kalau aku nggak usah ditanya kan ya, nggak usah. Sekarang dari dulu jadi Udah. dokter. Loh enggak, itu juga kepleset. Ketahuan juga, itu akhirnya. next sesi lah ya, nggak Oke sama lah. Rina. Oke, sekarang ada suka duka. Ada nggak yang paling diingat, yang paling berkesan, yang membuat Rina happy sebagai seorang perawat gitu? Sesuatu yang saya rasa senang pada saat saya jadi perawat, otomatis perawat kan tugasnya merawat tuh. Kemudian saat merawat pasien dan pasien itu merasa sehat, sembuh, bisa pulang, kemudian ada sedikit ucapan terima kasih ya suster, terima kasih ya mbak dari keluarga pasien. Itu very touch. Tersentuh Alhamdulillah. Ya rasanya tuh, oh enggak ibu, sami-sami sehat selalu. Aku tahu tuh lagunya. Apa itu? Sentuhlah dia tepat di hatinya. Aduh, Udah. itu ada Jadi begitu ya. Jadi kadang-kadang jangan sesuatu yang sederhana itu menjadikan sesuatu Ya. yang luar biasa. ya itu, berbuatlah selalu berbuat baik, selalu ramah pada orang lain. Apalagi orang itu sudah membantu kita dan keluarga kita melewati masa-masa sulit ya. A little bit thanks will help much. Jadi makasih yang sedikit aja udah kita rasanya. Aduh. Betul. Jadi udah kita lupa yang kemarin kita capek merawat dia. Agak gitu ya. diomelin sedikit, bodo amat, yang penting ya mereka sembuh gitu loh dokter. Oke. Sehat. Ada yang lain lagi nggak? Misalnya terkesan banget, ih si itu sampai happy banget, saya nggak sangka loh gitu. Apa ya? Pengalaman lain? Kayaknya selama ini yang sejauh yang saya terima, yang saya rasakan, yang saya alami, sementara baru sebatas itu sih, maksudnya ucapan terima kasih dari keluarga pasien, kemudian pasien sembuh. Dan kita paling saja. seneng kalau pasien kita pulang sehat. Iya, otomatis Ya. pasti. Itu kebahagiaan buat kita. Kalau Yes, pasien bisa, pastinya. pasien datang Dengan horizontal, sosok, ya dengan horizontal, dengan dia Pulang hanya dia bisa vertikal. berbaring, dia vertikal, dia bisa pulang dia jalan, dadah, gitu ya. Oke. sesuatu yang sangat luar biasa. Itu tadi sukanya, sekarang dukanya. Dukanya banyak nggak ya? Banyak nggak ya? Boleh buka-bukaan kok. Dukanya adalah saat misalnya nih keluarga pasien sudah diberikan edukasi, nanti yang nungguin tuh ganti lagi, minta penjelasan lagi, aduh berkali-kali kayak gitu. Kemudian pasiennya tidak melakukan sesuai dengan yang kita anjurkan, misalnya bapak atau ibu jangan makan yang pedes-pedes dulu, malah dia beli bakso, nanti akhirnya diare. Saya yang dimarahin sama dokter Arlin. Kalau Kenapa aku pasiennya jadi nggak gitu, diare? saya nggak marah. Oh, enggak. Kenapa beli bakso nggak bagi-bagi? Biar kita sama-sama diare. Intinya dapat omelan dari keluarga, ya bukan omelan sih, mungkin apa ya, kalau dari keluarga pasien sesuatu yang tidak puas bagi mereka, atau kita ada komplain dari mereka, itu adalah sesuatu yang nggak banget gitu loh buat kita.
Maksudnya kalau misalnya pun ada sesuatu yang ingin disampaikan, it's okay, silahkan untuk bisa bicarakan dengan baik-baik. Kan beliau atau mereka bertanya, kita pasti akan menjawab sesuai dengan apa yang sesuai dengan catatan. Jadi lah. poinnya adalah komunikasi. Oke, iya. Iya, jadi ilmu komunikasi itu learning by doing ya. Oh, jadi iya. mungkin dulu Rina waktu lulus masih kinyis-kinyis. Kalau menghadapi keluarga pasien tinggi gue kayak dudung badannya gitu, udah mengkerut lah gitu. Aduh, Bapak ini mau nanya apa ya gitu. Udah gantian Mbak, itu ada keluarga pasien. Tolong hadapi dia ya. Lama-lama kan belajar ya. Jadi malah maju duluan. Udahlah sini aku aja yang maju. Oke, ada yang bisa kita bantu gitu ya. Ada kita bisa kita bantu. Silakan, ada yang bisa kami bantu. Oke, itu tadi dukanya ya. Kemudian ini pada saat belajar dalam proses di fakultas ya. Rina dulu lulusan mana? UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh ya, mahasiswa saya juga dari sana. Adik-adik kelas. Kita satu alumni. Gitu ya. Oke, dulu kan waktu belajar kan orang selalu berpikir, jadi perawat tuh aku nggak mau bersihin feses, bersihin urin, bersihin darah kecret-kecret. Rina waktu pengalaman pertama rasanya gimana tuh? Jijik nggak? Dulu kan soalnya pernah ini ya, ada praktikum dulu, atau pada saat pengenalan, otomatis pada saat itu gimana ya, tapi ya itu sendiri kita harus terbiasa. Kita karena terbiasa akhirnya bodo amat cuma jadinya. Allah bisa karena biasa. Oh iya, oke. Bisa karena terbiasa. Jadi karena pengalaman ya, practices makes perfect. Jadi latihan-latihan itu membuat sempurna. Iya. Karena udah biasa tiap hari. Dulu mungkin waktu masang infus, sekarang belajar memasang infus intravena. Salah coblos, sana sini terus pasien jerit-jerit misalnya gitu. Sekarang sambil merem aja, langsung masuk. Jangan merem ya, nanti salah masuk. Iya, salah nggak sesuai nih dok nanti. Oke. Kemudian ini waktu dari pertama juga merawat pasien, pengalaman pertama ketemu pasien itu meninggal menjadi jenazah. Ada nggak sesuatu yang dirasa, aduh gimana ya gitu? Ada. Pada saat itu pernah. Kan sebelumnya belum pernah ya saya pada saat berdinas terus ketemu sama pasien yang akhirnya meninggal. Kebetulan itu pertama kali saya melihat pasiennya meninggal. Ya Allah, rasanya cuma ditungguin sama suaminya. Malam-malam sekitar hampir jam 12 malam terus telepon sana sini. Ya Allah, melihat duka mereka yang sangat dalam tuh rasanya gimana gitu, ikut merasakan, ikut teriris-iris ya, jadi empati ya. Iya gitu ya, apalagi kalau baru pengalaman pertama ya. Kalau udah sekarang sih udah biasa ya, artinya hampir setiap hari mungkin menghadapi kematian pasien ya. Lama-lama ya bukannya kita nggak berduka, tapi gimana ya dok, karena setiap hari tuh selalu hampir ada pasien yang meninggal, jadi ya, kita memberikan support system pada keluarga sih itu pasti ya. Oke, sekarang saya ingin Rina memberi saran buat pasien yang lagi kita rawat. Untuk para pasien tercinta, gimana nih? Semua pasti pengen sehat ya. Untuk menjadi orang yang sehat, satu, patuhi apa yang disampaikan sama Pak Dokter sama Bu Dokter. Kalau aku Mbak Dokter, karena aku masih muda. Genit banget. Apa yang disampaikan sama dokter untuk bisa dilakukan. Kemudian sesuatu juga yang kita beritahukan, misalnya tentang ada pantangan makan, kemudian hal sesuatu yang memang dilarang, tolong untuk bisa dilaksanakan, untuk dipatuhi, biar itu semua kesembuhan buat pasien tersayang. Kemudian untuk minum obat secara teratur, itu pasti. Kemudian kita harus menjaga kebersihan. Jangan lupa meskipun sakit, untuk kebersihan diri tetap nomor 1 ya. Kan nanti kalau jadi gatel-gatel gitu loh dok. Tetap mandi. Ya makanya, boleh nggak sih kalau misalnya pasien, aduh demam, kan kebanyakan orang kalau demam itu nggak boleh mandi gitu. Kalau gini ya, waktu sesi saya dengan Dokter Erna yang kemarin, mungkin pemirsa tolong dilihat juga ya. Saya kemarin terakhir dengan Dokter Erna membahas tentang demam berdarah. Jadi untuk anak-anak yang demam itu kan disuruh Dokter Erna kan dikompres. Di mana posisinya? Yang banyak pembuluh darah di leher sini, di ketiak dan di selangkangan. Tapi untuk mengompres di daerah itu kan nggak nyaman. Kalau saya, untuk anak saya kalau lagi demam si Fadil ya, Fadil kamu mandi di baskom mandi
mandi 15 sampai 20 menit pakai air hangat Berendam. sampai nih, berendam. Jadi anak lagi sakit pun tetap suka main air ternyata. Dan begitu dia keluar dari sana temnya turun 1 derajat. Oh iya. Jadi itu bisa dicontoh. Jadi tetap mandi Dicontoh pemirsa. ya. Jadi kalau saya nggak suka misalnya pasien selama 5 Bajunya hari sama ya, Dok. 5 hari dirawat tidak pernah mandi karena takut nanti komplikasi loh, panu, kadas, kudis, kurap. Komplikasi kalau jadi tidak konsul mandi. sama spesialis kulit. Nanti bawa pulang penyakit itu kan nggak lucu ya, atau lucu banget ya. Jadi malah setiap ya. hari itu tetap harus mandi karena apa? Kita juga sebagai perawat menyediakan air mandi setiap pagi sama sore. Jadi untuk kebersihan itu tetap harus dilakukan. Kalau ada kesulitan untuk melepas baju misalnya bisa dibantu Bisa ya. minta bantuan. Nanti akan kami Iya. bantu. Ya, kemudian ini kadang-kadang Mbak Rina, kalau saya punya pasien bronkitis kronik atau PPAK itu suka nawar gitu. Pasien kan sukanya bergening ya. Dok, saya larangannya apa? Dilarang merokok. Tapi saya kan biasa 3 bungkus, kalau misalnya sehari 1 bungkus boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan disulut, taruh aja di mulut 5, agak nape-nape gitu. Nggak apa-apa, yang nggak boleh kan kalau dia disulut terus dia hisap. Sekarang dihisap aja, tapi nggak usah dibakar gitu. nggak ada Langsung dihisap. pasien langsung ketawa. Itu mah namanya nggak ngerokok dok, itu mah ngemut. Gitu ya. Sekarang kalau misalnya nih saran yang buat keluarga pasien gimana? Oke, untuk keluarga pasien, kami tahu dan kami memahami kalau misalnya menjadi keluarga di mana ada salah satu anggota keluarga yang sakit, satu pasti panik, kemudian resah, galau. Itu apa sih kalau misalnya ingin menanyakan sesuatu sama kami, it's okay. Kita komunikasi yang baik, misalnya ingin menanyakan sesuatu, kita bisa silahkan untuk datang ke kami untuk minta penjelasan tentang kondisi pasien terakhir kali. Kemudian jadi intinya komunikasi. Kadang nyun sewu kalau misalnya kadang ada keluarga pasien, kami sudah memberitahukan sama salah satu keluarga yang menunggu. Kemudian nanti pada saat shift berikutnya ternyata yang menunggu itu bergantian. Dan mereka nggak operan jaga. Iya, nggak operan jaga kayak Karena yang kita. operan jaga itu perawat. Jadi keluarga pasien tuh tinggal aja ya, pokoknya ditunggu aja gitu ya. Padahal kita udah ngasih tahu, oh nanti mungkin ada persiapan USG ya, ini harus puasa, harus tahan pipis, harus minum obatnya nanti setelah USG gitu. Misalnya ada sesuatu yang sudah kami sampaikan sama keluarga pasien, tapi ternyata bergantian tuh nunggunya, jadinya besoknya akhirnya nggak tersampaikan informasi itu, jadinya melanggar USG-nya tunda deh. Kayak Tunda gitu. deh, karena kalau udah makan Nanti itu dokter Arlene mengganggu. gimana sih kok nggak jadi USG? Iya, bukannya kemarin udah dibilangin gitu ya. Ya udah deh pending deh. Akhirnya mundur lagi ya di hari berikutnya karena harus puasa. Puasa itu artinya 12 jam tidak dimasuki makanan. Ya kemudian yang tadi Mbak Rina cerita misalnya kadang-kadang pengalaman dimarahin keluarga pasien juga ya. Jadi pemirsa buat kita yang misalnya ada anggota keluarga kita yang dirawat di rumah sakit, bekerja samalah dengan tenaga kesehatan yang di sana karena itu membuat sama-sama enak. Tapi ini pengalamannya Rin, saya sudah puluhan tahun jadi dokter ya. Terus saya menghadapi kalau keluarga pasien itu welcome, ramah, enak, nyaman, tidak marah-marah, tidak ngamuk-ngamuk, tidak banting meja, padahal kita tidak tahu kita salahnya apa, seperti itu lebih cepat sembuh loh. Iya ya, aku sih pernah kayak gitu, berdasarkan ini kok keluarganya kooperatif, pasiennya juga manual, ternyata dia paling 4 hari, 3 hari, 4 hari sudah sembuh. Tapi kalau yang seperti itu kadang lebih Kebetulan lama. yang ngeyel, maaf. Yang ngeyel, tolong keluarga jangan ngeyel dan bersikaplah sopan. Jadi berbuatlah seperti Anda ingin diperlakukan. Kalau Anda ingin diperlakukan dengan sopan juga Anda harus sopan. Anda ingin diperlakukan dengan baik juga harus baik. Itu lebih baik sebetulnya nasihat buat saya sendiri sebetulnya. Sama. Oke. Sebelum berbuat baik kepada orang lain, apa sebelum berbuat baik kepada siapa dong? Harus diri sendiri dulu. Oh ya, dimulai dari sendiri. Iya. Diri sendiri. That's my quote. Oke. Nah, kemarin kan waktu bulan Maret nih ya, kita mulai menerima pasien COVID ya, coronavirus disease. Rumah sakit ini menetapkan bangsal yang Rina pegang waktu itu sebagai bangsal utama COVID. Iya. Waktu itu kamu ngira nggak yang akan menjadi bangsal utama tuh flamboyan? Enggak banget. Kamu waktu itu semoga cepat masuk
semoga itu semoga pakai gitu ya. semoga ruang sebelah gitu Ruang ya pada sebelah saat ya. itu. Soalnya kan pada saat itu untuk ruang isolasi yang paru, penyakit paru itu kan ada di bangsal sebelah. Kalau misalnya yang tadinya kan bangsal flamboyan itu kan masih bangsal umum ya, pasien penyakit dalam dan saraf. Itu nggak mungkin, kayaknya paling sebelah aja yang udah ada isolasi parunya. Ternyata dapat kabar, flamboyan akan ditetapkan menjadi bangsal COVID. Ya Allah teman-teman, ya kita tahu lah ya, soalnya tayangan di TV, terus itu aduh jadi bangsal COVID kayak gitu. Agak menakutkan Nanti ya. Sistem kalau misalnya ya kita pasti berpikiran jelek ya dok, nanti naik ketularan gimana, anakku gimana, keluargaku gimana kayak gitu. Jadi waktu itu manusiawi banget. Kamu doanya semoga nggak di bangsa aku, semoga kalau di bangsa aku pun aku dipindah ke bangsa lain gitu ya. Makasih Dokter Tiwi udah menugaskan Marina. Terima kasih juga. Tapi alhamdulillah dari manajemen, dari kegalauan kami, beliau-beliau yang berada di manajemen sudah mempersiapkan bangsal tersebut. Jadi masing-masing kamar itu sudah diberi anterom, dibikin saat itu mendadak loh dok. Jadi dalam semua waktu memang langsung dipersiapkan saat itu di 2 hari pertama, langsung dibuat anterom. Kemudian intinya itulah untuk preventif ya, untuk menjaga kita baik pada pasien, kemudian pada petugas. Kami usahakan dari manajemen benar-benar safety buat kita yang ada di sini gitu. Iya, akhirnya bertugas di bangsal COVID menjadi suatu kebanggaan ya. Alhamdulillah. Karena juga kalian ternyata. yang terpilih Iya, gitu. Yang terpilih. Apa dong lagunya? Itu lagu juga. Lagu Rosa lagi. Rosa lagi ya, nggak tahu deh. Jadi ada kesan-kesan nggak selama merawat pasien COVID? Tapi alhamdulillah ya memang pemirsa, yang untuk COVID Wonosobo ini tidak ada kasus meninggal dan semua tuh seperti OTG aja tanpa gejala. Mereka alhamdulillah mereka baik-baik kondisinya saja baik-baik. walaupun ada komorbid, tapi mereka sehat. Dan kalaupun mereka pada saat yang ada komorbid itu yang nggak COVID tapi yang masih PDP, memang rapid testnya reaktif tapi ada komorbidnya, misalnya yang memang dia udah PPOK, kemudian ada penyakit jantungnya, diabetes, hipertensi, gagal jantung, tapi waktu itu terkontrol ya semua keadaan yang lain, dan kita tinggal merawat satu pasien. Ya, sekarang alhamdulillah tinggal satu pasien. Kesannya apa? Pada saat kesan itu baik dulu, kesan baik. Baiklah. Pada saat kita merawat pasien COVID itu kita ada CCTV tuh, masing-masing kamar ada CCTV-nya dok. Iya, jadi kita nggak harus pada masuk saat ke ruang memantau, pasien nggak ya. masuk ke ruangan pasien setiap saat, setiap waktu seperti kalau kita merawat pasien biasa. Itu pun ibaratnya pakai APD yang lumayan engap ya dok. Iya, engap banget. Engap banget. Sauna. Jadi kurusnya tetap langsing gara-gara pakai itu. Hazmat ya. Pakai hazmat. Oke. Karena terpantau oleh CCTV, jadi kita bisa melihat kondisi pasien itu dari CCTV seperti itu. Jadi kemudian kemarin untuk hal yang membuat kami sempat terharu, ada pasien COVID kan, karena pada saat misalnya sudah ada keluar hasil, kemudian kami memberitahukan ada yang lewat HP, kita telepon ke masing-masing pasien itu kan ada yang pegang HP. Oh ya pemirsa, jadi mereka membuat sistem komunikasi, setiap pasien pegang HP dan ada HP sentral yang ada di ruang keperawatan. Jadi kalau ada pengumuman apa di-share. Jadi kalau misalnya dinyatakan dia sembuh, dia boleh pulang, dikasih lewat situ juga ya. Terus ada juga kita yang ada alat komunikasi. Jadi HT. ke seluruh ruang, intercom Oh ya, intercom namanya ya. itu. Jadi pada saat semua terakses ke masing-masing kamar saat kita memberitahukan, alhamdulillah pasien misalnya atas nama Bu Nyonya T, alhamdulillah sembuh, hasil swabnya negatif, sudah negatif, diizinkan pulang hari ini. Terus reaksi mereka, ya Allah subhanallah, pada saat itu langsung sujud syukur, menangis sambil telepon sama keluarganya. Itu merupakan suatu yang Aku nonton video itu nangis loh. iya, kayak terharu banget, senang ya Allah, ikut terharu, alhamdulillah. Pada saat itu pasien itu, kalau yang COVID itu dirawatnya kan nggak cuma seminggu ya dok, Ada yang 3 minggu, ada yang 63 hari. Paling lama berapa hari ya? Iya, yang 63 hari. 63 hari. Anda bisa bayangkan 2 bulan di ruangan sempit. 4-5 kali loh pas saat belasan tahunnya. Iya, dia masih belasan tertular tahun. dari Orang tuanya juga positif, suami istri Kasihan terus banget, anak-anak suami dua istri, ya. anak-anak.
dan keluarga yang lain. Dan ada yang anggota keluarga udah sembuh duluan, pulang duluan, dia tertinggal di situ. Dia tertinggal di situ. Kasihan banget ya Allah. Iya, itu pengalaman tuh merawat COVID sesuatu banget. sesuatu banget. Up and down gitu. Itu kalau up and down tuh yang foto terbalik-balik gitu. Up and downward. Terus kalau pengalaman yang kurang enak ada? Yang kurang enak ini mandi berkali-kali dalam setiap hari. Oh gitu ya. Karena pakai hazmat tuh ya. Pagi mau berangkat kerja mandi, terus pakai hazmat, di situ nanti kita akan melakukan tindakan tuh ya, misalnya ada EKG, kemudian ada ambil darah, kemudian kita bagi makanan, masih kemudian ada spray dari pasien yang yang harus diganti. Itu sesuatu banget. Habis itu kan di situ penuh dengan peluh apa ya dok, keringat gitu ya. Jadi keringetan, keluar mandi, terus nanti sampai rumah mandi lagi, udah gitu kita harus jaga jarak kan di rumah sama anggota keluarga. Kita nggak boleh terlalu deket ya, kita jaga kesehatan lah bagaimanapun caranya. Itu yang nggak enaknya. Tetap sehat. Jadi bisa kurus juga ya? Kan itu seperti mandi sauna. Berapa derajat ya di dalam itu? Paling lama berapa jam itu pakai itu? Pernah pakai sekitar 2-3 jam. Karena di situ kita harus melakukan itu. Ada EKG, ambil darah, ganti spray, dan lain Jadi pemirsa sebagainya. sebelum masuk ke ruang perawatan COVID itu harus direncanakan dengan matang sebelum kita masuk. Setelah di dalam itu udah terencana, masuk ruang sini dikerjakan ABC, masuk ruang ini dengan ABC. Berusaha Jadi secepat mungkin keluar tapi tepat, dan rampung tepat. dan benar Iya, pasti. dengan yang ditugaskan. Saking kayak gitu pernah tuh loh dok, Kak, ada pengalaman pasiennya itu sempat pernah bilang, suster tuh kayak apa sih, dokternya tuh kayak apa, cantik gitu ya? Enggak gitu coba, cantik loh, aduh. Jadi nggak kayak hari sebelum COVID ya, kita waktu itu masih visit tanpa masker. Jadi Sekarang pasien akan pakai baju. kenal, keluarganya juga kenal, dokternya tuh yang mana sih, perawatnya yang mana sih, yang jaga pagi siapa, yang namanya Mbak Rina yang mana. Tapi yang uniknya ini di COVID ini, mereka hanya mendengar suara. Betul. Jangan-jangan nggak tahu ini suara cewek apa cowok sih. Ketahuan lah ya. Ketahuan nih dari gestur tubuh juga ya. Iya. Yang imut-imut ada, yang di deknya Mas Dudung juga ada. Aku nggak tahu tuh, Dudung ini bikin rugi tuh. Ukuran hazmatnya itu loh. Iya. Triple XL. XXL gitu, padahal yang Kalau lain kamu kan bisa buat boncengan berdua kan. dipincuk dokter. Oke, tadi itu pengalaman pribadi menggunakan hazmat, suka dukanya. Tapi beneran kurus nggak sih? Nggak ya, kayaknya sama aja ya. Sama-sama, tetap 50 kg. Habis itu, nah ini pemirsa, kadang-kadang waktu itu saya pernah ikutan TikTok bareng mereka. Jadi asik ya dok ya. Iya. Waktu itu kita masih punya ruangan buat bertitori ya. Jadi untuk membuang stres ya. Kan masuk ke dalam itu juga ada sedikit rasa stres. Pasti takut loh, maksudnya pada saat kita masuk tuh kita harus siap-siap. Iya. Aduh gimana ya. Padahal semoga nggak tertular, Ada doa di balik hazmat kita. Doa di balik hazmat. Jadi kadang-kadang mereka ini sebelum masuk lah yuk kita buat hiburan, kita bikin TikTok, buat happy, dan jangan lupa happy itu meningkatkan imun. Pastinya. Ya. Karena kita selalu happy, alhamdulillah ya dok. Untuk teman-teman yang merawat COVID sampai saat ini, dari pertama bulan Maret sampai kemarin Juli, kemudian setelah dilakukan cek kesehatan, alhamdulillah kami semua sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi sempat ada yang rapid beberapa teman-teman kita dan dokter juga ada yang positif, telah di swab negatif. Alhamdulillah. Oke. Karena mungkin saat itu imunitas turun ya dok ya. Mungkin pada saat itu ada yang sakit gitu. Ya karena stres juga ya. Iya, jadi kan penyakit ini baru, kita belum tahu sifatnya seperti apa, dan setiap hari selalu mendapat WA dari teman-teman, sekian dokter meninggal, sekian perawat yang meninggal. Itu rasanya tuh sedih banget ya. Ya Allah, mereka tuh teman seperjuangan gitu ya. Allah memilih mereka untuk menjadi syahid dan syahidah. Amin. Semoga ditempatkan di tempat terbaik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Nah, dulu itu pernah ini ya, kita kan bekerja di kesehatan suka mendapat fitnah-fitnah dari luar. Katanya rumah sakit ngambil untung, rumah sakit aksi tipu-tipu. Itu nggak benar ya pemirsa? Bahwa biaya yang kita keluarkan jauh lebih besar daripada yang didapat.
Karena waktu itu sempat di PKU ya, sudah menghabiskan sekian belas atau puluh juta, cuma klaim 300.000. Anda bisa bayangkan yang 20 juta siapa yang bayar? Dan itu nggak cuma satu, puluhan pasien. Satu pasien ya dok, satu pasien klaimnya hampir 20 jutaan ya? Iya, karena dirawatnya sampai 30 hari lebih, 30-40 hari. Jadi itu bohong ya. Katanya dokter dapat 15 juta, perawat dapat 7,5 juta. Kita tanya langsung, kamu dapat nggak, Rin? Enggak, belum. belum, semoga nanti dapat. Ini curhat ya, curcol juga. Semoga didengar oleh Presiden Jokowi. Viralkan. Viralkan. Yuk, yang perawat, yang menangani COVID ya dok ya. Iya, gitu ya. Bismillah, semoga rezeki itu akan ada. Semoga menuaikan janjinya, jangan omong doang. Itu ada singkatannya loh. Apa itu? NATO. Apa tuh? No action, talk only. Oh. Nama lainnya Omdo. Omong doang. Oke, itu tadi a little bit curhatan dari Mbak Rina. Saya nggak tanggung jawab ya pemirsa, cuma ngomporin doang. Emang belum kan? Belum ya. Semoga turunnya Rin ya. Bisa buat beli kambing itu ya. Kurbannya udah ya, udah di planning besok ya, minggu depan. Oke, sekarang saya ingin Rina kasih harapan kedepannya terhadap profesi keperawatan gimana? Untuk profesi keperawatan tetap berkarya. Intinya adalah kita harus kita punya kreativitas, kita punya tekad, kita punya sesuatu. Karena intinya gini, tugas kita adalah tugas yang mulia. Kita harus ikhlas dalam melaksanakan tugas kita sebagai perawat, di mana mereka membutuhkan kita, seperti itu dokter. Dan di dalam Islam, orang yang baik adalah orang yang paling banyak memberi manfaat buat orang-orang lain. Amin. Itu, dan profesi kita ini sangat mendukung, Rin. Amin ya Rabbal. Ya, jadi nggak cuman buat saya berbuat baik hanya untuk diri saya sendiri, mungkin sama keluarga, enggak, tapi banyak orang lain yang mendapat manfaat. Jadi kadang-kadang tuh nggak selalu uang yang banyak memberi kebahagiaan. Tapi bisa yang kecil-kecil seperti yang tadi Rina sampaikan, bahwa ada keluarga pulang, makasih banget suster. Dulu saya pernah jadi pasien loh, waktu saya kuliah dulu. Biasanya kan anak kuliah itu kan karena baru pertama kali ngekos, bisa dari orang tua, makannya jajan di pinggir jalan gitu deh. Kamu juga paling gitu ya? Dispepsi ya dok ya? Enggak, kena hepatitis A atau tifoid. Waktu itu banyak sekali. Saya tuh satu lifting itu mungkin ada sekitar 12 orang anak kos yang dirawat waktu di fakultas kedokteran itu. Nah itu, jadi aku mau cerita apa ya, jadi malu lupa. Jadi kesana kesini. Ngalokin pesan untuk profesi keperawatan. Ya pokoknya semangat ya. Orang jadi bermanfaat. Jadi waktu itu aku menjadi pasien kan. Selama aku dirawat, saya tuh merasa sampai waktu saya pulang tuh saya nangis gitu ya. Jadi aku pernah ngerasain jadi pasien juga, saya jadi mengetahui bahwa mereka sangat sekali berterima kasih, apalagi waktu masuk itu dalam kondisi kritis, ternyata pulang bisa megek sehat. Jadi kita sebutnya mereka datang horizontal karena digotong, diangkut, digendong, pas pulang dia bisa berdiri, cekak. Dan saya sedih kalau datangnya vertikal, berdiri, datang, periksa, pulang horizontal, artinya meninggal. Tapi apapun itu, kita sudah melakukan yang terbaik ya, yang bisa kita lakukan. Kalau memang ada yang kita tidak bisa lakukan, kita rujuk ke tempat yang ke rumah sakit yang lebih besar, yang lebih besar, fasilitas yang lebih baik. Iya. Ada quote lagi? Tidak, cukup. Jadi perawat harus ikhlas, harus tetap semangat, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas. Semoga yang semua kebaikan yang pernah kita lakukan menjadi amal baik buat kita. Amin, nanti ya dapat balasan di akhirat nanti. Amin. Sudah? Kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.